Nah itu biasanya cewek itu emang gitu cuy, maunya didengerin tapi nggak mau ngedengerin gitu ya kan, maunya ngatur cowoknya tapi diatur balik dia nggak mau, kan nggak adil cuy. Tidak ada yang tidak mungkin bagi laki-laki jika ketiga wanita ini sudah mendoakannya. Masya Allah, tabarakallah, langit sedang diguncang sama 3 doa mustajab ya besti ya. Ibu, istri, anak. Oke, kembali lagi dengan gua ya cuy. Jadi di video kali ini kita bakal ngereaction kata-kata berkelas, mungkin ya kata-kata berkelas, romantis, atau kata-kata yang keren-keren lah ya gitu ya kan. Untuk kalian yang penasaran dengan kata-katanya, jangan lupa tonton video sampai akhir. Siapa tahu ada yang masuk kepada kalian, ada yang setuju, ada yang kalian suka dengan kata-kata yang gua reaction ini gitu ya kan. Oke, sebelum jangan lupa apa? Betul sekali, jangan lupa subscribe dong. Kalau udah langsung aja kita ke gaskui sama videonya, ya nggak sih? Oke, boleh kita gaskui aja, nggak usah lama-lama cuy. Nah ini apa nih? Apa nih? Di balik kerja kelasku ada satu nama wanita yang aku jadikan tujuan untuk menua bersama. Keren cuy. Di balik kerja keras laki-laki ya cuy, ada seorang wanita yang ingin dia tuju. Jadi untuk kalian-kalian semua para cewek-cewek di luar sana, kalau udah dapet cowok yang bekerja keras demi kalian, demi tujuan yang halal dan menua bersama, jangan sia-siakan cowok itu cuy. Itu udah niat-niat serius banget kepada kalian-kalian wey gitu ya kan. Jadi ya apa ya, sayangi dia, kasih dia, support dia, dukung dia dalam keadaan apapun, duka, suka maupun sukses gitu kan. Gaskui nggak sih? Dah, kita next video. Apa nih? Tidak ada yang lebih menarik kecuali perempuan yang mengatur tapi juga mau diatur, mau didengarkan tapi juga mau mendengarkan. Ini yang menarik menurut kata-kata ini, bener gak sih? Nah, jadi untuk kalian-kalian semua yang memiliki hubungan, entah itu pacar atau sudah menikah ya kan, saling menasihati, saling mendengarkan lah gitu ya. Jangan egois cuy gitu. Jangan maunya didengarkan aja gitu ya kan. Jangan maunya mengatur tapi nggak mau diatur, karena itu rumah tangga itu kunci kesuksesan, kunci surganya itu ada di situ gitu ya kan. Tidak saling egois gitu ya. Kalau misal adil, bisa saling mengerti, wah dijamin langgeng cuy, dijamin cuy, aman, tentram, damai. Tapi satu, jangan coba-coba selingkuh ya besti. Keren nih kata-kata kayak gini cuy. Tidak ada yang lebih menarik kecuali perempuan yang mengatur tapi juga mau diatur. Perempuan ya cuy, ini perempuan mau didengarkan tapi juga mau mendengarkan. Nah itu biasanya cewek itu emang gitu cuy, maunya didengerin tapi nggak mau ngedengerin gitu ya kan, maunya ngatur cowoknya tapi diatur balik dia nggak mau, kan nggak adil cuy. Bener sih kata-kata, keren. Kita next dulu. Baiklah, apa nih? Aku datang bukan untuk penasaran, aku datang karena hatiku terus menyuruhku untuk mencintaimu dengan sangat tulus. Kalau udah ada yang tulus, jangan sia-siakan dia. Kalau udah ada yang tulus, tolong tutup hati kalian untuk orang lain. Jalani hubungan dengan sehat, jalin hubungan dengan serius tanpa adanya orang ketiga. Itu namanya pasangan hubungan yang berkelas. Betul. Datang untuk penasaran, tapi jangan penasaran doang gitu ya kan. Kalau udah tahu, takutnya kan ditinggal, kan nggak bagus juga, nggak elok cuy. Kalau udah datang untuk penasaran, milikilah dia, jangan cuma penasaran langsung pergi woy. Betul. Apa nih komentarnya nih? Dari Hilmi 229. Pada ujungnya jadi tai. Kenapa sih abang? Jangan-jangan hubungannya kayaknya kandas deh. Jadinya ya meso-meso di komentar ya gitu. Kasihan sih abang. Mudah-mudahan ya kita harus positif thinking ya kan. Mungkin belum tepat waktunya, belum memiliki ya, mendapatkan bunga yang tepat, bunga yang srek pada dirinya gitu. Kalau udah srek, wah jangan cari bunga lain, ibaratnya gitu cuy. Dah, kita next dulu ya cuy. Apa nih? Bertahan untuk sebuah kata sah memang tidaklah mudah,
Tapi bukankah niat kita adalah untuk ibadah? Jangan pernah berubah ya. Insya Allah kita pasti bisa. Betul tuh. Enak banget lagunya. Nah, untuk kalian semua yang udah memiliki hubungan, entah itu pacaran atau yang mau menikah atau ta'arufan, ya, kalian jangan bosan-bosan. Kalian harus bertahan apapun itu, apapun rintangannya, apapun masalahnya itu, kalian harus bertahan demi tujuan supaya bisa saling bersatu, sama-sama bersatu dan menghalangkan hubungan kalian semua gitu. Kalian pasti bisa, asal satu, saling percaya, saling komunikasi, jangan berantakan, tutup hati untuk orang lain, jangan respon orang lain gitu kan, apalagi ada pihak ketiga, itu jangan banget coy. Dan yakin kalian pasti bisa menjalani semuanya sampai emang sih kalau orang udah niat serius banget untuk menikah, untuk menjalin hubungan yang lebih baik atau halal lah ya bisa dikatakan, rintangan itu macem-macem cuy. Entah itu yang cowok tertarik sama cewek lain, entah itu yang cewek direspon banyak cewek gitu ya kan, entah si cowok ekonominya lagi down atau apalah, pasti ada rintangan. Tapi itu kalau misalnya kalian bisa lewatin itu, ya gue yakin sih kalian bakalan jadi orang, kalian bakalan sukses dan memiliki hubungan yang sah. Betul banget. Apa nih komentar nih, kita komentar baca juga ya, 1-2 aja ya. Dari Maulid katanya, Bismillah tim 2026 lagi di posisi ini, amin. Gue juga insya Allah 2026 juga pengen nikah sih insya Allah. Jadi semangat untuk kakaknya dan juga gua untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Bismillah, kita pasti bisa. Kita next video cuy. Apa nih? Cinta biasa. Apa nih? Aku memang ingin dicintai hebat olehmu, tapi jujur, aku tidak ingin dicintai karena kasihan. Bener sih. Kalau dicintai karena kasihan itu kesannya itu kita nggak dicintai secara tulus, hanya saja dia kasihan, dia tidak tega karena dia melihat sisi buruk kita, melihat kita tidak disukai orang karena kasihan, jadinya kita terpaksa untuk mencintainya gitu. Itu jangan cuy, nggak elok banget. Dicintai karena kasihan, dicintai karena benar-benar cinta atau tulus, itu beda banget cuy, ya enggak? Terkadang kalau kita dicintai karena kasihan, suatu saat nanti bakal pastinya bisa ditinggalin aja gitu. Kalau udah nggak kasihan kan bisa bosan gitu. Tapi kalau udah tulus, udah sayang banget gitu ya, kalau mendalam boy, rasa untuk meninggalkan itu udah susah banget ya. Rasa bosan itu udah susah banget karena ya namanya orang tulus gitu. Orang tulus, orang cinta itu udah bisa jadi bego gitu ya kan. Tidak bisa diungkapi, tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata ya. Boleh. Baiklah kalau kita begitu ya. Apa nih komentarnya? HL, dicintai karena kasihan plus karena mau fisiknya doang itu lebih menyakitkan. Hati-hati para wanita kalau udah kayak gitu ya. Udah tahu ya cowok-cowok sekarang ya, mungkin gue juga termasuk ya. Sangenya gede-gede kali gitu ya. Jadi hati-hati ya untuk cewek-cewek di luar sana, jangan salah pilih pasangan, kalian bisa hamil duluan. Dan kita next cuy. Apa nih? Oh gini aja, semua sedang diusahakan, tidak ada laki-laki yang mau mengajak tuan putihnya hidup sengsara. Bener tuh. Untuk para laki-laki terutama juga gue juga mengakuin gue nggak mau sih sebenarnya ngajak kayak kita lah ya, cowok-cowok nggak mau sih ngajak pasangan kita itu untuk hidup susah, hidup sengsara, itu nggak mau banget cuy gitu. Tapi beruntunglah kalian semua yang memiliki wanita, memiliki cewek yang mau diajak susah. Nah tapi dengan catatan kalian jangan seenaknya aja, mentang-mentang kalian dapat cewek yang mau diajak susah terus kalian ya udahlah nggak mau usaha, pasrah aja sama kalian. Janganlah, kalian juga berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk membahagiakan, untuk mensukseskan rumah tangga kalian nantinya gitu ya kan. Jangan seenaknya mentang-mentang udah diterima apa adanya sama si cewek malah malas-malasan kerja, gaplok enak tuh kayak gitu ya kan. Kita next video dulu coy, boleh. Apa nih?
Aku rindu caramu saat ingin mendapatkanku dulu. Wih si rindu ada yang rindu dengan caranya ya. Lagian sih kalau udah mendapatkan dan lagi ingin mendapatkan itu berbeda jauh cuy. Kalau waktu ingin mendapatkan ya semua itu keluar, kata-kata bijaknya, romantis, effortnya, uangnya semua dikeluarin ya. Kalau udah dapat kadang beda banget cuy gitu ya kan. 50 banding 100 kadang. Kalau udah dapat aja romantisnya berkurang, effortnya berkurang, rasa cintanya berkurang gitu. Tapi dengan catatan ya mungkin bagi orang-orang yang ingin main-main aja gitu. Cuman kalau misal orang-orang yang udah serius mungkin berubahnya karena sibuk kerja, karena sibuk mencari uang atau nabung, atau karena jarang ketemu aja sih gitu, simple sih. Karena kalau udah punya niatan serius si cowok itu ya siap-siap dilamar gitu ya. Iya enggak sih? Ya tergantung ya, tergantung kondisi juga sih kata gue ya enggak sih. Oke, boleh kita next dulu ya. Apa nih? Saat kamu menasihati seseorang dan dia tak berkomentar apa-apa selain hanya tersenyum, maka berhentilah menasihatinya. Bebannya di luar kapasitasmu. Karena kalau orang-orang yang kayak gini ya kan, dinasihati atau dikomentar apa-apa, tidak melawan atau tidak ngebantah, hanya senyum aja, jadi udah muak tuh, udah capek banget ya, udah di luar kapasitasnya. Bener sih, bebannya itu udah berlebihan berat kali cuy. Ibaratkan kalau kita lihatkan itu ya mungkin seperti gunung, iya enggak? Jadi hati-hati ya sama orang-orang yang ketika kita nasihati, kita komentari, kita hujat, kita ejek, hanya tersenyum saja. Hati-hati cuy. Mending menjauh lah ya, menjauh aja, nggak usah kemana-mana. Boleh. Apa nih komentarnya nih. Ini yang benar jawabannya, yang dinasihati lebih tahu, makanya hanya tersenyum. Bagaimana para ahli kurang tahu ya gue ya, mungkin sasa aja ya. Udah kita next dulu ya cuy. Apa nih? Pegang janjiku, aku tidak akan pergi darimu, tetapi jika kamu melibatkan laki-laki, apa nih? Bentar. Pegang janjiku, aku tidak akan pergi darimu, tetapi jika kamu melibatkan lelaki lain, maka janjiku selesai. Itu para wanita. Kalau udah dapet cowok-cowok serius, kalian semua jangan main-main di luar sana ya. Jangan main-main di belakang cowok-cowok yang udah serius gitu. Kalau sekalinya kecewa, orang cowok yang udah serius bakal pasti ditinggalin cuy gitu. Apalagi sekedar chattingannya romantis sama cowok lain, iming-imingnya enggak kok, itu cuman teman aja ya, babi. Enggak, gua nggak percaya sama kata-kata enggak kok, dia cuman teman doang. Enggak percaya banget sih. Bener. Ayolah, kalau udah niat serius jangan libatkan orang ketiga lah ya, siapa boleh itu cowok atau cewek. Bener nggak sih? Kalau salah ya nggak apa-apa, tegur aja gue. Apa nih? Keluarga atau bukan, saya tidak akan duduk di meja yang sama bila di situ pasanganku tidak diterima. Betul sih. Saya tahu semua resikonya, tapi saya memilihnya. Saya memilih kebebasan yang disertai resiko daripada kenyamanan yang dipenuhi tekanan dan pikiran. Betul banget cuy. Nah, bagi kalian kalau udah berkeluarga, beristri, bersuami ya kan, tolonglah jaga istri kalian gitu ya kan. Bela istri kalian dimanapun itu. Jangan sampai keluarga atau siapapun ikut-ikut dalam rumah tangga kalian, tidak baik. Apalagi kayak kan banyak tuh ya, kayak mantu cewek dihujat, diejek, disakitin sama mertuanya yang cowok gitu kan. Kasihan banget cowok gitu ya kan. Minimal kalau nggak suka bilang di awal gitu kan, ya enggak, daripada nantinya kan bikin sakit hati anak orang, ujung-ujungnya hubungan anaknya yang kandas kan, kasihan cuy. Maka dari itu kalau emang nggak suka, diem aja lah, nggak usah diomongin. Atau kalau sebelum lamaran ya omongin baik-baik. Oh iya, memang nggak suka, papa nggak suka sama anak ini, bilang terus terang kenapa alasannya, jelaskan gitu. Jangan diem aja weh. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Dah kita next ya. Apa nih? Di antara banyaknya orang yang meragukanku, aku hanya ingin berterima kasih kepada orang yang masih lembut memberitahu letak kesalahanku di mana. Masih mau percaya kalau aku bisa lebih dari itu. Ya, asal kalau ditegur sih
mau gitu. Asal kalau dinasihati, asal kalau dikritik, dikasih saran ya jangan emosi gitu ya kan. Percuma kalau dikasih saran, dikasih arahan kritik terus kalian semua emosi, percuma, apa gunanya gitu ya kan. Udah dikasih saran yang lembut, dikasih arahan yang lembut, dikasih kritikan yang lembut gitu ya kan, tapi kalian nggak terima, emosi, keras kepala, ya percuma gitu ya kan. Iya nggak sih? Iya dong, kalau salah ya nggak apa-apa tuh gue cuy. Kita lihat. Apa nih? Ibu, istri, anak. Tidak ada yang tidak mungkin bagi laki-laki jika ketiga wanita ini sudah mendoakannya. Masya Allah, tabarakallah. Langit sedang diguncang sama 3 doa mustajab ya besti ya. Ibu, istri, anak, denger tuh. Kalau udah doa ibu, istri, anak, perempuan semua maksudnya udah bersatu, lelaki mana yang bakal selamat? Pasti selamat cuy atas doanya beliau semua gitu ya kan. Meskipun lelaki bertarung dimanapun pasti selamat, bakalan selamat karena doa 3 orang ini, 3 kesatria ini, 3 kasih sayang ini kan, 3 sosok utusan Tuhan loh, ibu, istri, anak loh. Siapa yang mau ngelawan doa tersebut? Siapa woi? Iya enggak sih? Iya dong. Keren cuy, berkelas banget kata-kata ini. Bisa kalian simpen ya. Betul banget. Udah. Kita tutup video kali ini. Mudah-mudahan kalian senang sudah reaction kata-kata pada video kali ini gitu ya kan. Mana yang lebih cocok, mana yang lebih setuju, mana yang lebih ngena, bermanfaat kepada kalian semua. Video kata-kata ini kalian ambil nggak apa-apa, kalian buat story nggak apa-apa, simpen ya untuk motivasi, mungkin untuk buat teguran diri kalian, mungkin nggak apa-apa, silakan aja gitu ya kan ya. Mudah-mudahan sih kalian terhibur, mudah-mudahan konten gue bermanfaat sih bagi kalian semua gitu ya kan. Kalau misal kalian nggak suka, nggak apa-apa lah ya, komen, kritik, sarannya itu penting, nggak apa-apa, komen aja kalau kalian nggak suka. Oke. Terima kasih udah nonton video gue, selamat sampai tujuan. Boleh apa sih, semoga ketemu lagi di video berikutnya. Gua pamit, dadah.